Kalau kamu terus trading demi balikin uang yang hilang, fakta psikologi ini bakal terasa menyakitkan. Mungkin musuh terbesar dalam trading bukan market, tapi emosimu sendiri. Dan yang lebih parah, banyak orang tidak sadar kalau otaknya perlahan mulai kecanduan rasa takut dan harapan palsu. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan loss chasing. Kondisi saat seseorang terus mengambil keputusan emosional demi menutupi kerugian sebelumnya. Itulah kenapa banyak trader yang awalnya hanya loss kecil, akhirnya justru kehilangan jauh lebih besar. Mereka bilang, sekali lagi aja, biar balik modal, market pasti berbalik. Padahal sebenarnya mereka sudah tidak trading dengan logika. Mereka trading dengan emosi. Dan disinilah masalah sebenarnya dimulai. Otak manusia sangat membenci kehilangan. Bahkan secara psikologis, rasa sakit kehilangan terasa lebih kuat dibanding rasa senang saat mendapatkan keuntungan. Ini disebut loss aversion. Itulah kenapa saat profit kecil orang cepat puas. Tapi saat rugi besar, otaknya sulit menerima kenyataan. Akhirnya mereka mulai revenge trading, overtrade, entry tanpa analisa, dan berharap market menyelamatkan mereka. Tapi ini bagian yang lebih gelap. Semakin emosional seseorang saat trading, semakin otaknya kehilangan kemampuan berpikir objektif. Karena saat stres dan takut, otak masuk ke mode survival. Dan dalam mode itu, manusia cenderung membuat keputusan impulsif. Itulah kenapa banyak trader, panic sell, FOMO, atau masuk market hanya karena takut ketinggalan. Padahal market tidak peduli dengan perasaanmu. Market tidak tahu kamu sedang butuh uang. Tidak tahu kamu sedang stres, tidak tahu kamu ingin cepat kaya, dan kenyataan pahitnya, market sering menghancurkan orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Tapi ini bagian yang jarang dibicarakan orang. Banyak trader sebenarnya bukan kecanduan profit, mereka kecanduan dopamin, sensasi tegang, harapan, adrenalin, pergerakan chart. Otak mereka mulai mencari sensasi, bukan konsistensi. Itulah kenapa sebagian orang terus trading, bahkan saat mereka terus kehilangan uang. Karena secara psikologis, otaknya sudah masuk ke pola reward addiction. Dan semakin sering kamu trading dalam kondisi emosional, semakin sulit membedakan antara strategi dan perjudian. Kalau ini terasa menampar, bagus. Karena mungkin selama ini masalah terbesar dalam tradingmu bukan kurang ilmu, tapi kurang disiplin mengendalikan emosi. Jadi kalau kamu ingin bertahan di dunia trading, berhenti trading saat emosimu tidak stabil. Belajar menerima loss, punya batas risiko, jangan trading untuk balas dendam, dan jangan jadikan market sebagai tempat pelarian emosional. Karena secara psikologis, trader yang bertahan lama biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling tenang saat menghadapi tekanan. Kalau kamu suka belajar tentang psikologi manusia, mindset, uang, dan sisi emosional yang jarang dibicarakan, jangan lupa subscribe channel tentang manusia.